Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Pagi Pagi Bu, Bu, Sehat semua, Pak. sehat sehat Bu. Bu. Sarapan tadi pagi nanti, Ibu. Dah Bu, Iya Bu, Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang Ibu absen dulu ya. Bu. Ibu cek kehadirannya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang kalinya kita mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan doa munajat yang akan dibacakan oleh anak kami Abdi kepada kami Abdi kami Kita berdoa. Link zoomnya sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada anak ibu yang telah membacakan doanya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan nanti kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita dalam jiwa kita semua, kita harus menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak ibu dipersilahkan berdiri dan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar Berjajar pulang, bangsa menyambut hari yang satu, itulah Indonesia. Pengamatan penguatan problem belajar Pancasila. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu dan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Sekarang anak-anak ibu masih ingat gak pelajaran minggu yang lewat? Anak-anak ibu pelajaran minggu yang lewat mengenai azan dan iqomah. Nah, ibu tanya dulu ya. Nah, Ajijah, apa itu yang dimaksud dengan azan? Azan adalah sendana. Saya Bu. Azan adalah panggilan atau seruan untuk mengajak umat Islam melaksanakan sholat, Bu. Terima kasih kepada anak ibu. Berarti ingatan itu masih kuat kan? Kemudian ibu tanya lagi dulu pelajaran yang lewat Ibu Arlita. Bisa nggak membacakan iqomah? Iya, berarti anak ibu bisa. Sekarang masuklah kita ke materi pendidikan agama Islam kelas 2 bab 4. Alhamdulillah aku bisa sholat. Materinya sholat fardu. Sebelum masuk kita ke materi, Ibu baca dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui dan memahami waktu-waktu sholat wajib. Yang kedua, mengetahui tata cara dan rukun sholat wajib. Yang ketiga, menyadari pentingnya sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang keempat, menghargai kebiasaan menjalankan sholat wajib dengan niat yang ikhlas. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar. Nampak gambarnya, nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Kira-kira ada yang bisa menjawab gambar apa itu atau gambar yang bagaimana itu? Gambar sholat, Bu. Gambar orang yang sholat, Bu. Gambar orang yang sholat, bagus. Anak ibu pintar, berarti tadi pagi sholat ya? Sholat, Bu. Sholat apa namanya kalau pagi-pagi, nak? Sholat pagi, Bu. Oh, berarti anak ibu pintar. Nah, ibu jelaskan sedikit ya. Gambar nomor 1 itu adalah gambar orang yang berdiri, mengangkat tangan, itu namanya adalah takbiratul ihram. Gambar yang kedua itu melipat tangan, berarti membaca Al-Fatihah. Dapatkan Al-Fatihah? Dapat, Bu. Kemudian lihat gambar yang ketiga, gambar yang bagaimana itu? Orang sujud, Bu. Oh, sujud, iya bagus. Berarti kalau sujud itu kening kita kena kelan. Sajadah, Bu. Bagus, ke sajadah. Kemudian gambar yang keempat. Orang ruku. Ruku, iya bagus. Itu namanya adalah ruku kalau membungkukkan badan. Bacaannya apa, anak ibu? Tahu, Bu. Anak ibu berarti sudah pandai sholat atau sudah pintar. Nah, anak ibu perhatikan. Di sini ada ibu lihat, ada ibu buat pengertian sholat. Coba dulu Bapak Amal bacakan pengertian sholat. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, bagus. Berarti sholat itu tadi adalah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, yaitu tadi mengangkat dua tangan, baru melipat tangan. Nah, materi selanjutnya, coba dulu anak ibu Elina Gia bacakan waktu sholat fardu. Iya, Bu. Waktu sholat fardu. Sholat subuh dilakukan mulai dari terbit fajar atau fajar shadiq hingga sebelum terbit matahari. Sholat zuhur, waktunya dimulai ketika matahari tergelincir dari tengah langit atau setelah masuk waktu zuhur, hingga bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Waktu sholat asar dimulai setelah waktu zuhur selesai, yaitu ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda tersebut hingga menjelang matahari terbenam. Sholat maghrib waktunya dimulai sejak matahari terbenam hingga hilangnya mega merah di ufuk barat. Sholat isya waktunya dimulai setelah hilangnya mega merah atau awal malam hingga sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh. Itu, Iya. Bu, waktu sholat fardu. Itulah waktu-waktu sholat fardu. Berarti ada sholat fardu itu tadi namanya sholat subuh. Berapa rakaat? 2 Dua rakaat. rakaat, Bu. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kira-kira anak ibu kalau kita lihat jam bisa kira-kira itu menunjukkan misalnya sholat subuh jam berapa? Jam berapa itu kira-kira anak Arpan kalau sholat subuh? Jam 5 kurang 10, Bu. Iya, bagus. Kalau kita lihat jam kan ada waktunya di jam itu kira-kira sholat subuh jam berapa, sholat asar jam berapa kan?
Iya, Bu. Sekarang materi kita lanjutkan mengenai rukun sholat. Sebelum Ibu lanjutkan ke rukun sholat, anak-anak Ibu ada yang perlu ditanyakan mengenai waktu sholat atau pengertian sholat? Paham, Bu. Oh, kalau udah pas, Pas, berarti Bu. ya, Ya, Bu. Ibu lanjut dengan rukun sholat. Coba baca dulu. Nah, Rahmat. Rukun sholat. Ini sudah sakit telinga. Kakak bisa telinga. Ah, Pas. Kalau anak Ibu Aziza aja dulu yang baca. Rukun sholat ada 13. Yang pertama berdiri bagi orang yang mampu. Yang kedua berniat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Kedelapan duduk di antara dua sujud. 9 duduk tasahud akhir. 10 membaca bacaan tasahud akhir. 11 membaca salawat Nabi. 12 mengucapkan salam. 13 tertib atau berurutan. Ya bagus. Itu udah tadi rukun sholat. Anak Ibu kira-kira tahu nggak apa itu rukun sholat? Tahu, Bu. Rukun sholat itu bagian-bagian atau gerakan yang harus dilakukan dengan urutan yang benar dalam Sholat. supaya sholat kita sah. Bagus. Kemudian materi selanjutnya mengenai pentingnya sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena pentingnya sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, coba dulu bacakan pentingnya sholat wajib. Pentingnya sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai ketaatan kepada Allah. 2. Menenangkan jiwa dan mengurangi stres. 3, 4, 5, 6. Mengasah rasa syukur. Udah, Bu. Oke, terima kasih ya nak. Selanjutnya materi kita menghargai kebiasaan menjalankan ibadah dengan niat yang ikhlas. Menghargai kebiasaan sholat wajib dengan niat yang ikhlas, bukan hanya memenuhi kewajiban tetapi kualitas hidup di dunia dan akhirat. Dengan keikhlasan, sholat tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi dan sumber kekuatan spiritual. Kalau kita menjalankan sholat tadi dengan niat yang ikhlas. Jangan terpaksa. Misalnya nak amal mau sholat karena takut dihukum si ayah kalau nggak sholat. Jangan seperti itu. Tapi haruslah dengan ikhlas. Kira-kira nah Ibu bisa dipahami materi kita ini? Bisa, Bu. Paham, Ibu. Kalau sudah bisa Ibu buatkan tugas ya. Dengarkan baik-baik tugasnya. Ibu kelompok kita menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 Ibu Aziza dengan kawannya. Ambil kawannya 2 atau 3 orang. Iya, Bu. Kelompok 2 kita. Kelompok 3 Rina Lubis. Kelompok 4 Rohanti. Nah, Ibu masing-masing tugasnya itu dikerjakan 5 menit aja ya. Nanti baru kita presentasikan ke depan. Atau kita bacakan jawabannya ke depannya. Nah, Iya, Bu. coba kerjakan ya. Iya, Bu. Oke, udah siap tugasnya. Ya, Bu. Kelompok berapa yang udah siap? Saya, Bu. Kelompok 1, Jica, coba bacakan apa jawabnya.
Iya Bu, bentar ya Bu. Kelompok 1, apa itu sholat? Sholat atau sholat adalah ibadah wajib dalam agama Islam dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu. Ding dong. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan minggu depan. Kalau belum ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Jadi sebagai kesimpulan, sholat itu adalah ibadah wajib yang menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat sebagai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi tugas kita ini di depan aja kita lanjutkan ya. Sampai di sini disudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita selanjutnya tentang sholat sunnah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.